Tuhan. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Dijauhkan kami merampas kemuliaan-Mu. Tetapi kami akan selalu berkata, Tuhan, Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang besar, Engkau yang kami agungkan. Dan biarlah kami di hadapan-Mu semakin kecil Tuhan. Terima kasih Tuhan, saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau berbicara melalui hamba-Mu, sehingga lewat firman-Mu yang kami terima, memberikan peneguhan, memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Untuk ada suatu kepastian bagi kami melangkah, kami maju terus. Walau perlahan tapi pasti kami boleh menikmati hal yang dahsyat, indah dan luar biasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat siang, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur di siang hari ini Tuhan boleh izinkan bagi kita lagi untuk kita ada di tempat ini. Bersyukur kita ada lagi di tempat ini untuk kita memuliakan Tuhan. Terlebih bahwa kita lihat bahwa hari-hari ini bisa dibilang bahwa cuaca lagi kurang-kurang bagus. Kemarin yang direncanakan malam akan diadakan doa puasa, namun dari pagi sampai siang hujan, banjir. Memang kalau di kompleks ini udah gak banjir, tapi kalau mau keluar kemana-mana banjir. Sehingga akhirnya pada malam hari ini disampaikan kepada Pak Gembala bilang ya udah ditunda dulu. Walaupun malamnya Benny sama Bu Linda pencet bel, pikirnya mungkin ada doa malam, cuma bilang ditunda. Karena situasi dan kondisi, puji Tuhan. Berterima kasih tentunya Pak Gembala, Ibu Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk melayani kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi. Setiap kali kami sebagai hamba Tuhan untuk melayani kebenaran firman Tuhan sudah diberikan suatu tema bagi kami. Terlebih mengenai nilai-nilai yang mungkin dari tahun kemarin terlebih sudah dicatat di dinding. Kita bisa lihat visi dan misi GAB. Sampai kemarin juga selesai doa puasa, Pak Gembala dan Ibu Gembala kumpulkan kami beberapa orang baik hamba Tuhan, jemaat untuk duduk dan ditanya mengenai kontribusi. Enggak usah yang muluk-muluk. Kata Ibu Gembala, kontribusi dari yang hadir di kegiatan hari Minggu. Dan itu sudah dicatat. Dan puji Tuhan, respon dari teman-teman, dari hamba-hamba Tuhan begitu luar biasa untuk menyikapi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Gembala dan Ibu Gembala. Dan juga sempat disampaikan juga bagaimana tema untuk 3 bulan ke depan. Apa yang nanti dibicarakan. Kemudian muncul ada beberapa usul. Yang salah satunya berbicara mengenai keluarga. Dan saya rasa mungkin enggak kebetulan ketika Tuhan taruh kepada setiap hamba Tuhan maupun kepada Pak Gembala, Ibu Gembala untuk menyampaikan ini. Berbicara mengenai keluarga, gereja adalah keluarga. Tak bisa dipungkiri bahwa hari-hari ini yang kita bisa lihat berbicara mengenai gereja, banyak orang, sekali lagi, banyak orang yang bisa saya katakan dari kecil sudah Kristen, dari kecil sudah jadi orang percaya kepada Tuhan. Sekarang ini mulai alergi atau dengan kata lain mulai antipati dengan gereja. Karena selama ini mungkin memiliki suatu pemahaman atau memiliki suatu tuntutan yang dimana wow gerejanya harus sempurna. Tetapi kenyataannya makin hari lebih masuk ke dalam melihat keadaan gereja. Banyak orang mulai sakit hati. Banyak orang mulai kecewa. Karena keadaan gereja-gereja di hari-hari ini.
Dan kita bisa lihat juga, sehingga mengakibatkan bahwa orang-orang ini ya lebih baik gak usah ke gereja. Gak usah ke gereja. Apalagi kita tahu bersama kan semenjak COVID, gereja ditutup. Tidak bisa diadakan kegiatan-kegiatan di gereja. Yang notabene-nya lewat Zoom, lewat YouTube. Dan kita lihat selesai dari COVID, orang-orang mulai terbiasa dengan keadaan seperti itu. Dan orang bilang, lebih baik saya di rumah. Ngapain lagi saya mau buang-buang waktu ke gereja? Ngapain lagi saya mau buang-buang ongkos ke gereja? Ngapain lagi ketika saya ke gereja saya kecewa lagi. Saya ke gereja lagi saya kecewa lagi. Saya lihat pendetanya begini, saya lihat hamba Tuhannya begini, kecewa. Terlepas mungkin hal-hal yang terjadi di hari-hari ini seperti itu. Dan kecenderungan orang-orang lebih memilih hal-hal yang simple, yang praktis. Gak buang ongkos, gak buang persembahan, gak buang tenaga, gak buang waktu, mendingan saya di rumah. Sehingga kita bisa melihat bagaimana dari survei kecenderungan bagaimana kemerosotan terjadi di hari-hari ini. Mau baik gereja-gereja besar maupun gereja-gereja kecil. Sehingga pada akibatnya gereja-gereja di hari-hari ini memulai sesuatu perubahan. Memulai sebuah pola-pola yang mungkin di pikiran gereja. Oh baik. Dengan mengadopsi pola-pola dunia. Dengan mengadopsi sistem-sistem dunia. Sehingga mengakibatkan apa yang terjadi. Gak cocok sebenarnya dengan keadaan pola di gereja yang sebenarnya dari awal itu dibangun. Saya percaya bahwa saya sudah katakan tadi, di mana gereja ini yang sekarang, di mana ketika Tuhan taruh di Pak Gembala, Ibu Gembala, yang di mana gereja ini adalah keluarga, wow itu luar biasa. Sehingga di hati kecil saya, ketika disuruh untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kalau gereja ini adalah keluarga, berarti saya percaya bahwa gereja ini adalah rumah kita. Amin. Rumah kedua kita, oke lah Tuhan izinkan kita mungkin memiliki tempat atau rumah yang bagus. Rumah yang mewah. Ataupun mungkin kita cuma berkata, Pak saya kan cuma ngontrak. Tetapi bagi saya ketika di gereja ini sudah ada gereja yang namanya keluarga. Tapi saya percaya bahwa ada suatu maksud dan tujuan di mana Tuhan taruh bagi Pak Gembala dan Ibu Gembala bagaimana ini gereja adalah rumah. Tinggal pertanyaannya, maukah kita menjadikan gereja ini sebagai rumah kita? Ataukah kita cuma menjadi tamu di gereja ini? Yang ibaratnya kita, kalau kita senang, kita datang. Kita nggak senang, kita nggak datang. Seperti itu. Tetapi bagi saya bahwa kalau Tuhan taruh kita ada di gereja ini, siapapun dia, berarti menunjukkan bagi kita bahwa gereja ini adalah rumah kita. Amin. Satu kebenaran firman Tuhan, mari coba saya bawa dalam kehidupan kita semua. Mazmur 69. Ayat yang ke-10. Mazmur 69 ayat yang ke-10. Oke. Jangan bingung kalau kita mungkin lihat di handphone bisa jadi dia undur ayat yang ke-9. Ya kan? Ini saya pernah sampaikan kemarin di doa malam. Mazmur pasalnya yang ke-69 ayat yang ke-10. Sama-sama kita bacakan kebenaran firman Tuhan. 2, 3. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Dan kata-kata yang mencela engkau telah menimpa aku. Tetapi garis bawahi
kebenaran firman Tuhan yang dia berkata, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Kita hubungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-17. Sama ungkapannya. Yohanes pasal yang kedua sama persis. Tapi dalam kondisi yang berbeda. 2 ayat 17, Yohanes 2 ayat yang ke-17. 3, Yohanes 2 ayat yang ke-17, demikian bunyi firman Tuhan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Mazmur 69 ini ayat yang ke-10 dan Yohanes pasal yang kedua ini dalam statement yang sama tapi dalam kondisi yang berbeda. Kalau di dalam Mazmur 69 ini Daud di Lembaga Alkitab Indonesia di sini ditulis apa? Doa dalam kesesakan. Di sini banyak hal yang dialami oleh Daud, namun di dalam ayat yang ke-10 dia bilang cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Beban pergumulan yang dia alami oleh Daud ini berat, besar bisa saya katakan. Namun dia bilang sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Berbanding terbalik di dalam Yohanes pasal yang kedua. Kalau di situ Lembaga Alkitab Indonesia bilang Yesus menyucikan bait Allah, di mana pada waktu itu sebelum hari Paskah yang biasanya orang-orang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan Paskah. Satu ketika Yesus dia melihat bagaimana pelataran bait Allah dijadikan tempat untuk berjual beli. Sehingga singkat cerita Yesus memporak-porandak orang yang berjual di bait Allah. Sampai di sini firman Tuhan berkata, murid-murid mengingat firman ini. Sebab cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Dari beberapa terjemahan di sini luar biasa. Berbicara mengenai kata cinta di sini. Akan rumah Tuhan. Kalau di sini saya menemukan ada beberapa terjemahan. Yang pertama, cinta di sini dia berbicara mengenai semangat. Yang kedua, berbicara mengenai gairah. Yang ketiga mengenai rajin. Ada 4, bayangkan dalam terjemahan ini. Kalau di dalam versi kita terjemahan bahasa Indonesia ini di Alkitab cinta. Tapi saya menemukan bahasa gairah, semangat, rajin. Yang mengarah pada satu titik di mana rumah Tuhan. Haleluya. Saya percaya bahwa sekali lagi apa yang saya katakan bahwa gereja ini adalah keluarga, berarti sedianya gereja Anugerah Bethesda ini menjadi gereja yang dimana rumah kita semua. Dimana kita bernaung. Terkadang mungkin berkata, apa sih GAB yang kadang-kala kita temui. Banyak yang kadang-kala, buat apa di situ, ngapain di situ. Kecewa saya di sini. Tapi yang anehnya yang kadang-kala saya temui, orang-orang yang kadang-kala bilang kecewa mengenai gereja ini. Bertahun-tahun hilang, ujung-ujungnya balik lagi ke sini. Haleluya. Mau cintakan GAB? Amin. Satu bukti di mana Tuhan taruh di hati Pak Gembala. Tuhan taruh di hati kita juga bahwa cinta akan rumah Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan. Cinta akan rumah Tuhan. Dalam Injil Lukas, satu ketika Yusuf Maria bersama Yesus masih 12 tahun. Mereka mau merayakan Paskah turun ke Yerusalem dari Galilea. Untuk merayakan Paskah. Selesainya mereka mau pulang. Singkat cerita orang tuanya mencari. Yesus udah gak ada. Kurang lebih 3 hari mereka mencari Yesus. Dan tidak menemukannya. Dan pada akhirnya mereka menemukan Yesus di bait Allah. Yesus orang tua udah banyak ngomong, dia cuma bilang bukankah saya harus ada di rumah Bapakku. Haleluya. Haleluya, di rumah Bapakku. Bait Allah. GAB adalah rumah kita.
gereja ini sedianya menjadi keluarga bagi kehidupan kita semua. Terkadang mungkin kita jadi sama seperti anak yang hilang. Seolah kita udah memegang harta warisannya dari seorang papa. Lari keluar, berfoya-foya, puas-puasin dia kemana-mana. Tapi ujung-ujungnya kita lihat balik ke rumahnya. Haleluya, kita lihat anak yang hilang kan. Saya percaya bahwa kita gak akan seperti itu. Sedianya kita berkomitmen bahwa kita mengiring Tuhan. Dan Tuhan taruh kita di gereja ini. Berarti kita mau bahwa seperti apa yang dikatakan oleh Daud. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Gairah dan semangat untuk rumahmu. Itu membuat saya berkobar-kobar. Alkitab bilang. Oke lah, orang terlalu berpikir mau dapat apa di gereja. Mau dapat apa sih di gereja? Sehingga saya katakan tadi kan banyak orang antipati dengan gereja. Udah merasa kecewa dengan gereja. Padahal kalau secara logis kalau kita mau berpikir bahwa kalau orang udah anti dengan gereja, berarti dia anti dengan tubuh Kristus. Haleluya. Alkitab bilang kita sebagai tubuh Kristus. Siapa kepala kita? Tuhan Yesus. Dan saya mau katakan, kalau orang dia udah anti dengan tubuh Kristus, berarti dia juga secara gak langsung anti kepada siapa? Kepalanya. Tapi bagi saya, bagi kita semua, masih memberikan waktu di tempat ini untuk kita datang bersekutu. Kita memuji dan memuliakan Tuhan. Berarti satu bukti di mana kita memberikan, menghargai bagaimana Yesus Kristus itu sebagai Bapa dan Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika kebenaran firman Tuhan datang, ketika Yesus selesai dia dibaptis dan ada suara dari surga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Bukan hanya ditujukan kepada Yesus Kristus saja secara pribadi waktu itu dia sebagai manusia. Tapi kita semua yang ada saat ini. Gereja Tuhan, Gereja Anugerah Bethesda. Yang dimana firman Tuhan ini pasti nyata dan menjadi bagian bahwa ketika ungkapan ini, statement ini datang dalam kehidupan kita semua. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Terlepas mungkin banyak gesekan yang terjadi di dalam. Terlepas mungkin banyak hal yang membuat, sekali lagi saya mau katakan, kita menangis. Tapi satu hal yang saya mau katakan bahwa Tuhan memberikan sesuatu fondasi dasar yang luar biasa untuk kita semua. Untuk yang selalu kita bangun bahwa gereja ini adalah gereja keluarga. Yang mana di dalamnya ketika yang satu lemah saling menguatkan. Gereja yang di dalamnya ketika ada orang yang tidak berdaya, yang membutuhkan pertolongan, yang lain siap untuk mensupport. Haleluya. Haleluya. Tapi jangan sampai yang sedianya yang lain untuk mensupport, yang lain merasa bahwa waduh, ini kan bukan tugas saya, biar aja Pak Gembala. Biar aja hamba-hamba Tuhan gak seperti itu. Tapi saya percaya bahwa kita semua yang hadir memiliki satu tanggung jawab yang luar biasa buat gereja ini. Amin. Amin. Ketika gereja ini berdiri, ketika ini gereja ini ada, saya percaya bukan hanya sekedar lewat saja. Gereja Anugerah Bethesda walaupun gereja kecil tapi sudah dibangun dengan fondasi yang kuat. Sehingga ketika generasi sekarang yang dibawa Pak Gembala, Pak Jeffrey, itu adalah suatu hal yang besar yang sedang Tuhan taruh. Haleluya. Sehingga sedianya bagi kehidupan kita semua, apa yang kita akan berikan, apa yang bisa kita lakukan buat rumah kita ini. Haleluya. Haleluya. Kalau berbicara mengenai, orang selalu bilang kan kontribusi, kadang-kadang orang selalu berpikir waduh harus uang.
Dan Pak Jeffrey selalu bilang, wah, waktu dia berkhotbah mengenai uang, dia cuma bilang, waduh cukup 1 kali aja dia berbicara seperti itu. Dan ketika kemarin ditanyakan bagi kami, apa yang kontribusi yang bisa kita lakukan untuk gereja ini? Dan saya lihat, waduh puji Tuhan, teman-teman semua memberikan respon yang luar biasa. Ini menjadi suatu bukti bahwa, wow, kita juga menjadikan gereja ini gereja yang dimana kita tertanam. Haleluya. Jangan sampai bahwa kita cuma jangan menjadikan gereja ini kita jadi tamu di gereja ini, jangan. Masakan orang lain aja kira-kira bikin janjian sama kita, kita berusaha sebisa mungkin. Janjian jam berapa? Jam 3. Sebelum jam 3 kita sudah sampai ketemu sama orang ini. Dengan kadangkala berpakaian rapi, berpenampilan yang rapi. Tetapi kadangkala ketika ada waktu di mana kita ada satu waktu untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Ogah-ogahan, enggak mau. Bermasa bodoh. Tapi saya percaya bagi kita semua. Sekali lagi kita adalah keluarga. Amin. Mungkin sekali lagi saya mau katakan begini, dampak dari mungkin kekecewaan, dampak dari sakit hati, antipatinya mungkin orang-orang dengan gereja. Mereka lebih pilih, ya udahlah ngumpul-ngumpul aja deh dengan teman-teman. Teman-teman yang dalam tanda kutip ya yang baik deh. Yang dalam pergaulan yang baik. Lebih memilih tempat yang dimana atau lebih ngetren sekarang lebih condong kepada komunitas di luar gereja. Ya pilih aja dengan komunitas ini, dengan komunitas ini. Saya pernah dengar ketika saya pernah ikut seminar kemarin. Sebaik-baiknya komunitas, lingkungan di luar, ingat kita itu punya rumah. Haleluya. Itu cuma komunitas dan komunitas. Tapi ujung-ujungnya pasti akan balik ke rumah. Kalau orang berprinsip bahwa komunitas lebih penting, perkumpulan lebih penting. Dari yang namanya gereja, dari yang namanya rumah, itu bisa dibilang bahwa orang itu apa? Anak jalanan. Saya percaya kita gak mau disebut anak jalanan. Atau bisa kasarnya lagi, bisa dibilang itu liar. Haleluya. Kita gak mau seperti itu, kita punya rumah. Bersyukur Tuhan izinkan kita ada dalam satu komunitas. Berkumpul, bersyukur kita ada dalam satu perkumpulan. Tetapi ingat engkau punya rumah. Haleluya. Kadangkala ada banyak alasan kita selalu berkata, entah itu anak-anak ataupun siapa aja. Lebih enak, lebih nyaman saya main, berteman dengan orang ini. Tapi saya mau katakan sampai berapa lama kita bisa hidup dengan mereka. Enggak akan pernah tahan. Ujung-ujungnya pasti balik di rumah. Haleluya. Walaupun kadang-kadang orang tua udah bilang, gak usah pergi, gak usah begini. Ya anak-anak mencoba memberontak. Ya udah yang penting happy. Kadang-kadang hasrat itu udah tersalurkan. Dengan berjalannya waktu, naturalnya manusia kita lihat. Ujungnya butuh orang tua juga. Butuh papa, butuh mama, butuh kakak, dan butuh adik. Haleluya. Oleh sebab itu di siang hari ini kebenaran firman Tuhan datang bagi kita. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Haleluya. Di dalam rumah Tuhan itu ada apa sih? Ada persekutuan. Di dalam rumah Tuhan itu ada apa sih? Ada kebersamaan, ada doa. Di dalam rumah Tuhan itu ada firman yang disampaikan. Haleluya. Untuk saat ini mungkin ketika engkau kuat, ketika engkau punya segalanya, mungkin engkau mampu akan berkata, saya tidak butuh gereja. Saya enggak butuh Tuhan, mungkin kita berkata seperti itu. Dalam posisi ketika dia kuat, dia sehat, dia memiliki luar biasa.
ketika satu waktu ketika dia ujung-ujungnya jadi seperti anak yang hilang. Balik lagi. Haleluya. Saya cuma bilang bersyukur kalau masih kesempatan Tuhan beri. Kesempatan yang Tuhan beri, kesempatan kedua itu Tuhan masih beri. Kalau pintu udah tertutup gimana? Saya mau tanya, kalau kesempatan itu udah gak ada. Ingat kisah Nuh. Ketika dalam perahu kan 8 orang diselamatkan. Walaupun Alkitab gak mencatat yang lainnya. Entah itu besan Nuh. Saudara-saudara dari menantu-menantunya bilang, bukain dong, bukain. Alkitab cuma bilang, Tuhan tutup pintu bahtera itu. Gak ada yang buka. Kesempatan itu gak ada. Tapi bagi kita, Gereja Anugerah Bethesda Kelapa Gading, sebagai satu bagian keluarga yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Haleluya. Terkadang kita, karena kita dengan melihat perkembangan teknologi di hari-hari ini, kita lebih memilih kan, wow, saya lebih memilih gereja yang euforia yang luar biasa, memakai pola-pola dunia. Padahal sebenarnya Alkitab bilang kan Roma 12 ayat yang kedua. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apalagi kita mencoba menyontek pola-pola dunia untuk kita taruh di rumah kita. Enggak bisa. Saya percaya bahwa setiap gereja, setiap rumah Tuhan taruh pola-pola tersendiri dari setiap keluarga untuk dia bangun. Haleluya. Enggak akan mungkin sama. Pola yang Tuhan beri ketika dia bangun, dia kasih kepada kepala rumah tangga untuk bangun rumah ini. Tetapi saya percaya bahwa kalaupun berbeda-beda Tuhan beri pola itu kepada keluarga-keluarga kita. Tetapi saya percaya ada satu bagian yang bisa menyatukan kita ketika kita ada di namanya wadah rumahnya Gereja Anugerah Bethesda. Haleluya. Sehingga ketika kita berkata gereja ini adalah gereja yang dimana adalah keluarga, berarti di dalamnya seperti apa sih? Coba saya lihat dengan cepat ya. 1 Timotius pasal yang ketiga. Satu Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Oke. Udah dapat semua ya? Kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai apa? Keluarga Allah. Yakni apa? Jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Haleluya. Berbicara mengenai keluarga satu yang saya mau katakan bahwa jadi jika aku terlambat sudah engkau tahu bagaimana orang hidup sebagai keluarga apa. Yakni jemaat dari Allah yang hidup. Dan menarik bagi saya ketika saya lihat kebenaran firman Tuhan dibilang yakni jemaat dari Allah yang hidup. 2 kata yang diambil di sini. Jemaat dan yang terakhir itu apa? Hidup. Dan saya mau katakan bahwa kalau jemaat yang hidup berbicara mengenai jemaat itu bukan hanya berbicara mengenai satu kepala, 2 kepala. Tapi yang di dalamnya yang saya dikatakan tadi keluarga Allah itu apa? Jemaat dari Allah yang hidup. Yang notabene-nya jemaat siapa? Yang di dalamnya ada tua, muda, laki, perempuan. Yang seperti yang kita ada saat ini. Jemaat yang hidup. Berarti ketika Alkitab bilang ada jemaat yang hidup, ada juga jemaat yang mati. Haleluya. Kalau kita lihat contoh di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga. Ayatnya yang pertama. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang pertama. Alkitab bilang apa? Kepada jemaat di Sardis dan tuliskanlah kepada
malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, apa? Padahal engkau mati. Haleluya. Haleluya. Engkau dikatakan hidup padahal mati. Dimana kalau kita bisa melihat ketujuh gambaran gereja Tuhan di Wahyu ini. Adalah gambaran yang kita bisa lihat bagaimana gereja Tuhan dari awal-awal. Ataupun masa kini dan masa depan. Yang akan kita bisa melihat bagaimana situasi, kondisi yang terjadi. Dan bukti yang saya katakan tadi bahwa engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Gimana? Kita bernafas padahal mati. Ibarat katanya kita bisa bilang ini zombie-zombie. Gak mungkin kan mau bilang kita zombie Kristen, gak mungkin kan. Tapi saya percaya bahwa dengan adanya yang firman Tuhan, bagian keluarga Allah menjadi satu bagian di mana kita jemaat dari Allah yang hidup. Di sekolah udah diajari bagaimana kalau orang itu bisa dikatakan hidup. Dia bisa bergerak, dia bisa bernafas, dia bisa makan. Dia minum, itu tanda-tanda orang bernafas, dia tanda-tanda orang hidup. Kalau di rohani, di gereja di hari-hari ini, ngaku orang Kristen, ngaku orang percaya, gak suka ke gereja, gak suka baca Alkitab, gak suka berdoa, bagaimana mau bisa dibilang hidup? Padahal di tempat ini, di gereja ini, saya dengar yang waktu di kemarin ini hamba Tuhan dibilang begini, gereja ini tempat di mana kita untuk melatih semua kita. Entah itu kita berdoa. Yang notabene-nya kan kalau orang berpikir ditunjuk, kamu langsung ditunjuk. Bisa berdoa. Oh jangan. Butuh waktu. Mustahil ketika ada orang datang ditunjuk langsung bisa tahu berdoa. Ada waktu ke waktu. Begitu juga dengan kita. Waktu kita berdoa yang awalnya mungkin baru cuma 1-2 menit, bisa 5 menit, 10. Untuk itu kan dalam kebenaran firman Tuhan, latihlah dirimu beribadah. Haleluya. Amin. Mau disebut keluarga, amin. Mungkin kita berkata terlalu keras, mungkin terlalu sulit. Saya percaya bahwa firman ini juga bagi saya untuk disampaikan juga kepada kita semua. Mau dikatakan bagian keluarga, satu keluarga, berarti kita siap dan tunduk untuk ikut aturan mainnya dalam rumah itu. Haleluya. Kita tahu bersama bahwa ketika dalam keluarga, ketika mungkin seorang anak, ada nggak usah anak lah. Kalau ada anggota keluarga yang gak mau tunduk pada aturan main keluarga itu pasti apa? Selesai. Mati. Tapi saya percaya kita dikatakan jemaat yang hidup. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi, pola-pola dunia terlepaskan. Ada polanya Tuhan yang Tuhan sedang bangun di gereja kita ini. Haleluya. Yang dimana sekarang gereja adalah keluarga. Tinggal pilihan bagi kita. Mau siap jadi tuan rumah atau cuma mau jadi tamu. Mau jadi anak atau jadi anak jalanan. Pilihan dari kita semua. Tapi saya percaya, lihat pujian tadi, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Anugerahnya besar bagi kita. Sehingga kita akan berkata, Tuhan, satu bukti saya mau menjadi satu bagian dari keluarganya Tuhan.
di mana saya mau berkata, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Oleh sebab itu kan Mazmur 122 ayat yang pertama. Pemazmur dia bilang begini, aku bersuka cita ketika ada orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi, aku bersuka cita ketika ada orang mengajak aku, mari pergi ke rumah Tuhan. Sekali lagi, komunitas di luar mungkin yang Anda pikir baik, ya udah gak apa-apa. Tapi ingat, Anda punya rumah. Kita punya rumah. Haleluya. Walaupun orang bilang kan kalau secara perbandingan gereja kita ini, gereja bukan mungkin yang wah. Tapi walaupun kecil, minimalis, tapi nyaman. Haleluya. Yang sedianya membuka tempat rumah ini bagi orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Tapi kalau orang yang itu sendiri mau jadi seperti anak yang hilang, ya kita pilih. Haleluya. Haleluya. Mau diajar dan mau belajar, marilah sama-sama kita datang ke tempat ini. Kita bersekutu di tempat ini, menjadi satu bagian keluarga di tempat ini. Kalau tadi saya katakan kan, latihlah dirimu beribadah. Maka Yesus bilang kan Matius 11, ajar, latih dan ajar satu bagian yang dimana enggak terpisahkan di gereja ini. Keluarga, amin. Sehingga dalam pertumbuhannya kita jadi kuat. Dalam pertumbuhannya jadi dewasa, jadi kuat. Apalagi kita mau menghadapi situasi di hari-hari ini. Perkembangan zaman di hari-hari ini. Waduh, seolah-olah, bukan seolah-olah lagi kalau kita lihat. Tenaga manusia saja kadang-kala udah gak kepake lagi di hari-hari ini. Lebih pakai hal-hal yang namanya robot, teknologi. Dan bukti memang Alkitab bilang makin hari-hari ini akan makin teknologi. Ilmu pengetahuan. Sampai-sampai gak menutup kemungkinan. Orang-orang gak akan butuh lagi sosok figur pendeta untuk dia berdiri di depan untuk menyampaikan firman. Tinggal klik aja apa yang mau, langsung keluar. Semua langsung keluar, dan langsung keluar. Tetapi yang membedakan semuanya itu walaupun semakin hari semakin canggih. Tetapi saya percaya ketika urapan dan api itu tetap menyala dan ada di gereja ini. Dia tetap menyala, gak akan tergantikan oleh apapun juga. Karena apa? Dibangun oleh keluarga, dibangun oleh kekeluargaan yang kuat. Maka saya percaya kita semua ada di tempat ini. Kita semua ada di gereja ini. Kita akan berkata, Tuhan, saya mau tetap cinta, saya tetap mau mengasihi, saya mau tetap semangat untuk melayani Tuhan. Saya tetap semangat untuk menyenangkan hati Tuhan. Ini kalau bilang cinta akan rumah Tuhan menghanguskan aku. Saya bilang luar biasa. Sampai menghanguskan. Gimana seperti itu? Bukan lagi cuma bakar sampai buat hangus. Itu rasa cinta dari seorang pemazmur kepada rumah Tuhan. Haleluya. Amin. Oleh sebab itu saya mau katakan hari ini, masihkah rasa cinta itu ada kepada Tuhan? Buktikan datang ke rumah Tuhan. Walaupun mungkin orang bilang gak nyambung, tapi saya senang ketika Tuhan bilang begini kepada Simon Petrus sampai 3 kali. Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali. Mungkin ada dalam pemahaman berbeda bagi orang. Tapi saya menarik bagi saya ketika saya menemukan ini 3 kali. Tuhan tanya kepada Simon Petrus. Seseorang yang pernah menyangkal Yesus. Di depan mata Yesus. Alkitab bilang Simon Petrus itu bukan hanya dia menyangkal, sampai Alkitab bilang dia bersumpah, dia bilang aku enggak kenal dia. Haleluya. Amin. Tetapi Yesus merangkul
memeluk Petrus. Sehingga bagian yang terakhir dalam kitab Yohanes, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ketika firman Tuhan mungkin itu datang, biar hal yang sama seperti saya katakan kepada Tuhan, sama seperti Daud. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Haleluya. Bersyukur kesempatan Tuhan beri. Biarlah rasa cinta kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah kepada Tuhan. Cinta kasih suami kepada istri makin lama mungkin dengan berjalan waktu selesai. Karena dengan waktu bertambah, satu pergi. Orang tua dengan anak. Walaupun kadang-kadang untuk saat ini kita berkata kita masih memiliki keluarga yang lengkap. Mungkin rasa cinta itu masih ada. Tapi ingat, berjalannya waktu itu akan selesai. Tapi firman Tuhan bilang, rasa cinta sebenarnya Tuhan bagi kita. Yeremia pasal yang ketiga ayat yang ke-31 ayat 3. Dia bilang begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Biarlah nyatakan mulai saat ini Tuhan, apapun yang terjadi, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Dan ku tetap cinta kepada Tuhan. Ku tetap cinta. Itu akan membakar kehidupan kita untuk semakin maju. Maju dan melihat bagaimana karya Tuhan. Nilai yang Tuhan beri. Harga yang Tuhan beri dalam kehidupan kita semua. Sebentar lagi kan hari Jumat. Kita akan memperingati proses kematian Yesus di kayu salib. Menunjukkan supaya apa? Kita benar-benar melihat bagaimana cinta Tuhan yang besar. Itu berlaku bagi kita sampai hari ini. Haleluya. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Haleluya. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap cinta. Amin. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Amin. Amin.
saudara sekali dalam Tuhan, kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Pujian ini ya berkata bahwa ku tetap cinta dan ku tetap setia. Kalau coba saya tarik lagu ini dengan ayat yang menjadi pembahasan kita. Sebab cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Seberapa besar cinta kita kepada Tuhan. Seberapa besar cinta yang bisa kita ungkapkan kepada Tuhan saat ini. Engkau mungkin pikir, wah saya nggak butuh cinta dari Tuhan. Dan lebih memilih cinta dunia. Mengakibatkan mungkin kita akan terjebak dalam polanya dunia. Ingat, berapa banyak badai yang Anda lewati sampai hari ini. Berapa banyak air mata yang Anda keluarkan dari matamu ketika sampai hari ini perjuanganmu. Sampai di usia 20, usia 30, 40, 50. Ataupun yang sudah lebih lagi, 60. Tapi saat ini firman Tuhan berkata, sebab cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Biarlah rasa cinta ini kepada Tuhan makin hari makin bergelora, makin menggebu-gebu kepada Tuhan. Sehingga akan lihat bagaimana karya Tuhan yang indah Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Mari bangkit diri semua. Bangkit berdiri semua. Bolehkah Anda taruh tanganmu di dadamu sambil kita akan angkat pujian ini. Ku tetap cinta dan ku tetap cinta kepada Tuhan. Ungkapkan itu kepada Tuhan. Saya enggak tahu rasa cinta yang bagaimana yang Anda ekspresikan kepada Tuhan. Tapi saya tahu bahwa cinta Tuhan, kasih Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita itu asli. Sedangkan apa yang diberikan oleh dunia itu palsu, sementara. Tapi siang ini saya mau katakan bahwa pujian ini Anda katakan, ku tetap cinta dan ku tetap cinta dan ku tetap cinta kepada Tuhan. Tuhan, banyak badai yang sudah saya lewati, banyak topan yang saya sudah lewati, banyak sakit penyakit yang saya sudah lewati. Saya tahu kesempatan Tuhan masih beri bagi saya. Sebab itu mari Bapak Ibu buktikan cintamu kepada Tuhan. Dengan Anda berkata, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Amin, 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 amin. Oh, ku tetap cinta. Amin, 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 amin. Dalam nama Yesus
Tidak ada tamu di sini. Semua yang ada di sini adalah keluarga. Karena itu kita sebagai keluarga harus saling melayani satu sama lain. Kerinduan kami ialah gereja ini menjadi gereja yang di mana di dalamnya anggota tubuhnya adalah anggota yang saling berkontribusi satu sama lain, saling melayani. Di sini kita bisa sama-sama belajar. Apa beda belajar di dalam gereja dengan yang di sekolah? Kalau di sekolah kita hanya ada transfer ilmu, tapi di dalam gereja ini kita belajar dengan impartasi kehidupan itu. Kita bisa bukan hanya belajar untuk mengetahui, tapi kita belajar untuk mempraktekkan gaya hidup sebagai anak-anak Allah. Karena itu saya rindu biarlah kita sama-sama membangun gereja ini. Gereja ini bukan milik keluarga Tatimu, bukan milik saya. Suatu saat saya akan gak ada, saya gak tahu siapa yang akan menggantikan saya. Tapi saya percaya bahwa visi yang dulu Opa pernah bangun, yuk sama-sama kita hidupi. Ini gereja adalah milik Tuhan, merupakan sebuah tanggung jawab dari kita semua untuk melanjutkan berkontribusi supaya gereja ini benar-benar bisa berfungsi dan menjadi berkat, bukan hanya di dalam tetapi di luar sana. Amin. Hari ini kalau ada yang berulang tahun kita akan doakan, tapi dengan cara yang berbeda. Siapa yang ada ulang tahun, saya nggak usah maju ke depan, atau siapa yang ingin didoakan bisa angkat tangan. Ada yang berulang tahun juga tinggal angkat tangan aja. Ada Handoko, ada Michelle, oh lagi di atas ya. Michelle kan ada juga Michelle. Oke, ada yang ingin didoakan, ada nggak? Bisa angkat tangan aja kalau siapa yang punya beban yang butuh dia. Nah, ada Bapak. Siapa yang ingin didoakan bisa angkat tangan. Saya rindu sebagai kita anggota keluarga ini kita belajar supaya orang-orang yang ada di samping Bapak bisa datang dan mendoakan. Yuk kita belajar untuk saling mendoakan satu sama lain. Yuk tadi Bapak, ada lagi yang perlu didoakan bisa angkat tangan. Gak usah malu-malu di hadapan Tuhan, gak usah malu-malu. Ada yang mau didoakan bisa angkat tangan. Gak ada. Oke, karena cuma ada satu, yuk kita bantu doa untuk Bapak. Yuk Bapak, Kau adalah Allah yang mendengar setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang sedang dialami, tapi kami percaya bahwa Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang memiliki jawaban bagi dia Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau berkati dia Tuhan. Kau berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalahnya, kami tahu Kau adalah Allah yang sanggup Tuhan. Saya pujilah Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Mulai hari ini dan seterusnya kita akan belajar untuk saling mendoakan satu sama lain ya. Supaya kita harus berfungsi. Saya dulu kalau nggak dipaksa pun saya akan malu berdoa. Tapi kalau saya percaya kalau kita mulai belajar untuk mendoakan satu sama lain, maka ketika kita keluar ke sana, kita melihat ada seorang yang perlu didoakan, kita nggak akan kaku lagi ya. Udah menjadi natural, kita akan langsung datang mendoakan. Oke, kita berdoa. Bapak terima kasih untuk firman yang telah kami dengar hari ini Bapak. Biarlah hari ini menjadi peneguhan Tuhan bahwa kami bukanlah tamu di rumah ini, di gereja ini. Kami bukan tamu, kami adalah anggota tubuh-Mu. Kami adalah keluarga. Karena itu Tuhan, yang ada di kiri kanan kami adalah keluarga kami Tuhan. Dan biarlah kami saling membangun satu dengan yang lain Tuhan. Dan biarlah di hari-hari yang ke depan Tuhan, kami bisa saling berkontribusi satu sama lain bagi gereja ini. Semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Pakai terus Reynold Tuhan yang biarlah Kau tambahkan Tuhan apa yang ada dalam kehidupannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau mau memiliki banyak rencana dalam kehidupannya Tuhan. Biarlah pakai dia terus Tuhan menjadi kepala dan bukan ekor sesuai dengan janji-janji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap dari kami Tuhan yang mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan, dari Asar semua Tuhan yang ada di belakang. Mungkin kami nggak melihat
Mungkin ada yang mendoakan Tuhan juga ibadah ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk siapapun juga yang mendoakan Tuhan, siapapun yang mengambil bagian Tuhan, kiranya Engkau balas berkali-kali lipat. Dan untuk kami semua yang datang beribadah, kami tahu kami pulang Tuhan tidak seperti kami datang, karena kami pulang membawa sebuah pengharapan yang baru, sebuah kekuatan yang baru Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami beribadah tidak sia-sia Tuhan, karena kami tahu Tuhan ada sebuah berkat yang Kau siapkan kami di luar sana Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan semua sebelum kita pulang. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus yang memampukan kita untuk menjadi terang dan garam di luar sana, menjadi saksi di luar sana, menjadi jawaban bagi banyak orang. Biarlah kita menjadi seperti benih-benih yang ditanam oleh Tuhan di bumi ini Tuhan, untuk bisa bertumbuh Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain Tuhan. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua kita yang menerima berkat ini berkata, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan Bapak Ibu boleh kembali duduk sebentar. Ada pengumuman yang akan disampaikan. Hari Jumat ini tanggal 29 Maret akan diadakan ibadah perayaan Jumat Agung yang akan diadakan jam 10 pagi. Jadi kami mengundang setiap jemaat Tuhan boleh kembali hadir hari Jumat jam 10 pagi akan disertai oleh perjamuan kudus. Dan hari Sabtu akan diadakan pelayanan tunanetra jam 10 pagi. Bagi Bapak Ibu yang sekiranya ingin berkontribusi, ingin ikut berpartisipasi, dapat menghubungi Bapak Pendeta Gunawan. Dan hari Minggu kita akan kembali kumpul di tempat ini, akan merayakan ibadah Paskah jam 10 pagi di tempat ini. Demikian pengumuman yang disampaikan. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
minggu ini. Terima kasih ya. Jangan kapok-kapok ya. Itu pemain drum namanya siapa tuh? Siapa? Ya, dia tolong berdoa. Mesti pakai mic nih.